Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang shorof dan juga tasrif serta istilah-istilah yang ada di dalam tasrif. Jadi dalam tasrif itu ada beberapa istilah, ada istilah wazan, ada istilah mauzun, mutabaqah, sirot, bina. Nanti dalam bina ini juga ada pembagiannya, bina salim dan juga bina ghairu salim. Jadi dalam ilmu shorof itu kan membahas tentang tasrif. Nah, tasrif ini nanti ada beberapa istilah. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi yang pertama, kita ulangi lagi, kita mutolaah lagi apa itu shorof. Di video sebelumnya kan sudah kita bahas bersama ya apa itu shorof. Kita mutolaah lagi. Jadi shorof itu apa? Shorof itu ilmu yang membahas tentang perubahan keadaan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan mempertimbangkan makna yang dikehendaki. Jadi shorof itu ilmu shorof itu ilmu yang membahas tentang perubahan dalam sebuah lafadz atau dalam sebuah kalimat. Dalam shorof nanti kita akan membahas tentang tasrif. Nah, di sini. Jadi pembahasan yang ada dalam shorof itu ada salah satunya adalah tasrif. Tasrif itu ada dua, ada tasrif lughawi dan ada tasrif istilahi. Tasrif lughawi itu apa? Tasrif lughawi itu mutlaknya berubah. Maksudnya mutlaknya itu berubah gimana? Jadi tasrif secara bahasa atau secara lughawi, pokoknya sebuah perubahan itu dinamakan tasrif. Contohnya, fa'ala berubah menjadi fa'ala, kemudian berubah menjadi fa'alu. Nah, ini kan ada perubahan. Nah, tasrif lughawi atau tasrif secara bahasa itu secara mutlak adanya perubahan. Sedangkan kalau tasrif istilahi itu apa? Tasrif istilahi itu berpindahnya asal satu ke bentuk yang lain untuk makna yang dituju. Maksudnya bagaimana berpindahnya asal satu ke bentuk yang lain? Contohnya kayak gini. Jadi asal suatu kalimat dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan asal suatu kalimatnya itu berupa fi'il madhi. Ada salah satu kaul juga yang mengatakan bahwa asal suatu kalimat itu berupa masdar. Nah, dari fi'il madhi ini berubah menjadi bentuk lain, semisal menjadi bentuk fi'il mudhari', menjadi lafadz yaf'ulu. Dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Perubahan dari fi'il madhi, yaitu suatu asal berupa fi'il madhi, menjadi bentuk yang lain berupa fi'il mudhari'. Perubahan ini dinamakan tasrif istilahi. Atau dari fa'ala fi'il madhi berubah bentuk menjadi isim masdar mim semisal. Maka perubahan yang dari fi'il ke masdar ini dinamakan tasrif istilahi. Nah, untuk pembahasan apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari', apa itu masdar ghairu mim, masdar mim, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas. Jadi untuk teman-teman yang belum melihat apa itu masdar, apa itu isim fa'il, isim maf'ul, isim isyarah, bisa kalian cek di video yang sebelumnya, di materi shorof yang pertama. Oke, jadi setelah kita kenal apa itu tasrif lughawi dan apa itu tasrif istilahi, sekarang kita mula-mula sebelum kita membahas tentang wazan, mauzun, kita bahas terlebih dahulu tentang bangunan suatu kalimat. Pengenalan dulu dalam bangunan suatu kalimat itu ada apa aja. Jadi gini, dalam suatu kalimat itu ada istilah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Jadi dalam satu kalimat itu bangunan pokoknya, bangunan asalnya itu ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Apa itu fa fi'il, apa itu ain fi'il, dan lam fi'il? Jadi fa fi'il adalah huruf yang sebanding dengan fa dalam lafadz fa'ala. Kalau ain fi'il, huruf yang sebanding dengan ain dalam lafadz fa'ala. Lam fi'il yang sebanding dengan lam dalam lafadz fa'ala. Atau mudahnya, fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Kayak contohnya seperti ini. Contohnya, lafadz kataba misal. Kataba. Kataba ini kan ada 3 huruf ya. Kita bandingkan yang sebanding dengan fa
dari lafadz fa'ala? Ternyata huruf kaf. Jadi fa fi'il dalam lafadz kataba berupa kaf. Kemudian yang sebanding dengan ain, huruf apa? Huruf ta. Maka ta ini dinamakan ain fi'il. Kemudian yang sebanding dengan lam, ternyata huruf ba. Maka huruf ba ini dinamakan lam fi'il. Jadi nanti kalian bandingkan saja lafadz-lafadz. Semisal contoh lagi, contoh lafadz apa ya? Lafadz dahaba. Lafadz dahaba. Kita bandingkan dengan lafadz fa'ala. Huruf pertama berupa dal yang sebanding dengan fa. Maka dal ini dinamakan fa fi'il. Ha sebanding dengan ain. Maka ha ini dinamakan ain fi'il. Ba ini sebanding dengan lam. Maka dia dinamakan lam fi'il. Lah, ini istilah-istilah seperti ini untuk mempermudah nanti dalam mempelajari ilmu shorof. Karena dalam ilmu shorof itu yang kita bahas itu perubahan di tingkah kalimatnya. Jadi perubahan dal, ha, ba itu nanti akan kita bahas. Sehingga kita harus mengetahui istilah fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Juga nanti dalam bahasa Arab itu ada yang huruf asalnya terdiri dari 3 huruf dan ada yang dari 4 huruf. Nah, nanti ini digolongkan. Jadi ada golongan sulasi, ada golongan rubai. Kalau sulasi itu contohnya kayak nasoro, fa'ala, seperti itu. Jadi kalau lafadz nasoro, fa fi'ilnya apa? Nun. Kemudian ain fi'ilnya apa? Shod. Lam fi'ilnya apa? Ro. Ini yang berbangsa 3 huruf atau dinamakan sulasi. Lah kalau semisal huruf asalnya itu 4, ada 4 huruf dalam kalimat tersebut, maka itu dinamakan rubai. Kayak contohnya lafadz jalbaba. Jalbaba ini bagaimana untuk perincian bangunan kalimatnya seperti ini. Jadi untuk fi'il-fi'il yang rubai, fi'il-fi'il yang bangunan kalimatnya ada 4 seperti ini, maka untuk pencocokannya seperti ini. Huruf pertama dinamakan fa fi'il. Jadi dibandingkan dengan lafadz fa'lala. Kalau tadi kan lafadz fa'ala ya. Kalau sekarang dibandingkan dengan lafadz fa'lala. Maka huruf pertama jim dinamakan fa fi'il. Huruf kedua lam disandingkan, coba, ternyata lurusan dengan ain. Maka lam ini adalah ain fi'il. Kemudian ba yang pertama sebanding dengan lam fi'il yang pertama. Ba yang kedua sebanding dengan lam fi'il yang kedua. Jadi cara membandingkan di setiap kalimat itu ada 2 pembandingan. Kalau sulasi menggunakan perbandingan fa'ala, kalau rubai menggunakan perbandingan fa'lala. Jadi bedanya kalau sulasi itu lam fi'ilnya cuma 1. Kalau dalam rubai lam fi'ilnya ada 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang wazan, mauzun. Jadi dalam tasrif itu ada istilah wazan, ada istilah mauzun, ada istilah mutabakoh. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Wazan, apa itu wazan? Jadi wazan itu lafadz yang dijadikan perbandingan dari lafadz fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya. Jadi, oke, coba kita langsung lihat di buku tasrifnya. Jadi kalau teman-teman melihat di buku tasrifnya, itu kan pasti ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'ulun mif'alun. Kemudian di bawahnya ada lafadz nasara, madda, sona, waza, amala. Terus di bab kedua juga ada fa'ala yaf'ilu, beda harokat. Lah, setiap lafadz fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, ini yang dinamakan wazan. Karena apa? Karena wazan itu lafadz yang dijadikan perbandingan. Jadi fa'ala yaf'ulu dijadikan perbandingan nasoro yang suruh. Fa'ala yaf'ulu fa'lan dijadikan perbandingan madda yamuddu maddan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dijadikan perbandingan sona yasunu saunan wa masonan. Maksudnya dijadikan perbandingan itu bagaimana? Maksudnya dalam segi harokatnya itu disamakan. Jadi nasoro itu harokatnya disamakan dengan lafadz fa'ala. Yang suruh harokatnya disamakan dengan lafadz yaf'ulu. Nah, kayak contohnya nih, yaf'ulu.
Yaf'ulu ini kan berupa wazan kan. Dia adalah lafadz yang dijadikan perbandingan oleh yang suruh. Jadi yang suruh harokatnya itu mengikuti harokat yaf'ulu. Jadi maksudnya wazan itu adalah lafadz yang dijadikan perbandingan. Lah, wazan itu apa aja? Ada wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan, ada fa'ala yaf'ilu fa'lan, dan seterusnya. Nanti bisa kalian cek di buku tasrif. Kemudian mauzun. Apa sih itu mauzun? Mauzun itu lafadz yang disamakan dengan wazan. Jadi lafadz yang mengikuti wazan atau lafadz yang dibandingkan atau disamakan dengan wazan itu dinamakan mauzun. Berarti kayak gini. Kan tadi kan fa'ala yaf'ulu fa'lan itu kan wazan. Berarti lafadz sebawahnya ini ada nasoro, madda, sona, waza. Pokoknya lafadz sebawahnya ini karena harokatnya dan tingkahnya itu mengikuti fa'ala yaf'ulu fa'lan, maka sebawahnya ini dinamakan mauzun. Karena dia untuk segi harokat, bentuk, dan lain sebagainya disamakan pada wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi contoh mauzun itu nasoro yang suruh nasron wa mangsoron sampai seterusnya, madda yamuddu maddan wa mamaddan, dan seterusnya. Jadi kalau pengen inget-inget aja pokoknya gini, fa'ala yaf'ulu fa'lan itu wazan, fa'ala yaf'ilu fa'lan wazan. Sebawahnya nasoro, madda, sona, waza, amala atau doroba, farro, wa'ada, yasaro. Sebawahnya ini dinamakan mauzun. Kemudian dalam pentasrifan itu ada istilah namanya mutobakoh. Apa itu mutobakoh? Mutobakoh adalah lafadz yang disebutkan dalam pentasrifan yang dijadikan persamaan oleh kalimat lain. Kayak contohnya, kota layak tulu. Nah, kota layak tulu ini kan, kota layak tulu itu kan dia tidak disebutkan dalam pentasrifan. Jadi coba pengen cari lafadz kota layak tulu. Di sini dalam tasrifan tidak ada lafadz kota layak tulu kotlan, tidak ada. Kalau pengen cari nggak ada lah. Lalu bagaimana untuk pengharokatannya? Jadi kota layak tulu itu harokatnya diikutkan mauzun. Jadi kota layak tulu diikutkan nasoro yang suruh. Maka nasoro yang suruh ini dia selain dia berupa wazan, dia juga mutobakoh. Karena dia yang dijadikan persamaan oleh lafadz lain yang tidak disebutkan dalam tasrif. Jadi mutobakoh itu lafadz yang disebutkan dalam pentasrifan yang dijadikan persamaan oleh kalimat lain yang tidak disebutkan di sini. Jadi tadi kayak kota layak tulu kotlan, harokatnya dia diikutkan pada lafadz nasoro yang suruh nasron. Oke, kemudian dalam tasrif itu juga ada istilah sigot. Apa itu sigot? Sigot itu adalah bentuk suatu kalimat. Jadi sigot itu bentuk suatu kalimat. Kayak contohnya lafadz fa'ala. Fa'ala itu sigotnya apa? Sigotnya fi'il madi. Kemudian ada lagi contohnya. Ini yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi sigot itu bentuk suatu kalimat kayak yaf'ulu. Yaf'ulu itu sigotnya apa? Sigotnya fi'il mudhari'. Fa'lan, sigotnya apa atau bentuknya apa? Bentuknya adalah masdar ghairu mim. Wa maf'alan, sigotnya atau bentuknya itu apa? Yaitu masdar mim. Untuk mempermudah, jadi kalian bisa menghafalkan seperti ini. Fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar ghairu mim, wa maf'alan masdar mim, fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wadaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il mudhari', la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman isim makan, mif'alun isim alat. Itu untuk mempermudah pengen ketika semisal pengen ditanyain contoh dan lain sebagainya, pengen langsung ingat. Jadi bisa kalian hafalkan yang ada di dalam pentasrifannya. Oke, setelah membahas tentang sigot, kita bahas tentang bina. Jadi dalam pentasrifan itu juga ada istilah bina. Apa itu bina? Jadi gini. Bina adalah bentuk lafadz yang ditinjau dari segi jenis huruf dan letaknya. Jadi bina itu bangunan suatu kalimat kan. Lah, bina itu bentuk lafadz. Jadi bentuk lafadz yang ditinjau dari segi jenis huruf dan letaknya. Kayak contoh kataba. Nah,
Kataba ini binanya apa? Binanya soheh. Kok bisa dibilang bina soheh? Jadi kataba ini ditinjau dari bentuk bangunan kalimatnya, dari segi jenis hurufnya dan juga letaknya, ini dia termasuk termasuk bina soheh. Jadi dalam ilmu tasrif kita juga memperhatikan bina. Bina itu dimulai dari isi hurufnya. Dalam satu kalimat ini hurufnya apa saja. Jadi nanti itu ada huruf ilat, ada huruf soheh, ada huruf mahmus dan lain sebagainya. Nanti kita bahas dalam pembagian bina. Lah, bina itu adalah bentuk lafadz yang ditinjau dari jenis huruf dan tata letak hurufnya. Kayak tadi, kaf, karena tata letaknya dia di awal sebanding dengan fa, maka dia dinamakan fa fi'il. Ta, dia sebanding dengan ain fi'il, maka ta ini dinamakan ain fi'il. Ba, dia sebanding dengan lam, maka ba ini dinamakan lam fi'il. Jadi bina itu bentuk lafadz yang ditinjau dari segi jenis hurufnya dan letaknya. Letak huruf tersebut di mana? Oke, kemudian bina. Bina itu dibagi menjadi dua. Apa? Ini bina salim dan bina ghairu salim. Oke, kita bahas pengertiannya dulu. Kita pengenalan dulu. Apa itu bina salim? Bina salim itu juga disebut dengan bina soheh. Lah, bina salim itu adalah kalimat yang huruf asalnya bukan berupa huruf ilat, bukan huruf ganda, maksudnya huruf yang sama, dan bukan huruf hamzah. Kayak contohnya nasoro atau tadi kataba. Lah, kataba ini kan dia bukan berupa huruf ilat. Huruf ilat itu apa sih? Huruf ilat itu isinya adalah wawu, ya, dan alif. Jadi wawu, ya, alif. Pokoknya kok lafadz itu bukan jadi dalam satu lafadz ini, dalam satu kalimat ini tidak ada wawunya, tidak ada ya-nya, tidak ada alifnya, atau apalagi tadi bukan berupa huruf ganda ya, berarti lafadznya tidak diulang-ulang dan juga bukan hamzah. Jadi nggak ada hamzah, wawu, ya, alif atau huruf yang diulang-ulang, maka kalimat tersebut dinamakan bina soheh. Jadi bina soheh itu pokoknya pengen ingat, dalam satu kalimat itu dia tidak ada huruf ilatnya, bukan huruf yang ganda, maksudnya huruf ganda itu sama, juga bukan berupa hamzah. Kalau semisal kayak ada hamzahnya, kayak contoh lafadz qoro'a. Nah, qoro'a ini kan ada hamzahnya. Karena qoro'a ini ada hamzahnya, maka dia nanti bukan termasuk bina salim. Dia masuknya ke bina ghairu salim. Tadi bina salim ya. Bina salim itu kalimat yang asalnya bukan huruf ilat, bukan huruf ganda, dan juga bukan hamzah. Maka kalau bina ghairu salim, kebalikannya. Kalau bina ghairu salim itu dia ada yang huruf asalnya huruf ilat. Huruf ilat tadi ada wa, ya, alif. Ada juga yang kalimat huruf asalnya itu berupa hamzah. Tapi ini nanti namanya beda-beda. Jadi nanti bina ghairu salim itu ada pembagiannya. Sebenarnya kalau dikelompokkan bisa dibagi menjadi 3, tapi kalau dirincikan menjadi seperti ini. Jadi bina ghairu salim itu ada bina mudhoaf, bina mahmuz, bina ajwaf, bina misal, bina nakis, kemudian ada bina lafif makrun dan bina lafif mafruk. Jadi kita habis ini kita akan pengenalan ya, apa itu bina mudhoaf, apa itu bina mahmuz, bina ajwaf, bina misal, bina nakis, dan bina lafif makrun, mafruk. Oke. Kita langsung pengenalan aja. Pokoknya yang pengen ingat, kalau bina ghairu salim itu kalimatnya, hurufnya itu soheh, atau huruf asalnya itu bukan huruf ilat, bukan huruf yang ganda, atau bukan mudhoaf, bukan hamzah. Itu yang dinamakan bina salim, atau juga sering dinamakan bina soheh. Lah, kalau bina ghairu salim kebalikannya. Bina ghairu salim ini macamnya ada banyak sekali, kita bahas satu-satu. Ini kita ke pembahasan bina ghairu salim. Jadi bina ghairu salim kan tadi pembagiannya ada banyak ya. Yang pertama bina mudhoaf. Apa itu bina mudhoaf? Jadi bina mudhoaf ini salah satu bagian bina ghairu salim. Bina mudhoaf adalah gini, ada rinciannya. Kalau dalam fi'il sulasi itu yang huruf asalnya ada 3 itu, fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il. Kalau dalam fi'il sulasi, bina mudhoaf itu
adalah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Kayak contoh lafadz madda, asalnya madada. Jadi kalau kita ingat perbandingannya, kan perbandingannya itu dengan lafadz fa'ala ya. Jadi yang sebanding dengan fa, mim, sebanding dengan ain, dal, sebanding dengan lam, dal juga. Nah, berarti kan perbandingan yang dal dua ini, yang satunya ain fi'il, yang satunya lam fi'il. Ketika dalam suatu lafadz ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf yang serupa, maka kalimat tersebut dinamakan bina mudho'af. Ini contohnya madada. Sedangkan dalam fi'il rubai itu yang asal hurufnya itu ada 4. Kalau dalam fi'il rubai itu, apa itu mudho'af? Bina mudho'af adalah kalimat yang fa fi'ilnya serupa dengan lam fi'il pertama, sedangkan ain fi'ilnya serupa dengan lam fi'il kedua. Kayak contohnya kolkola. Jadi kan kolkola, coba tadi bina mudho'af itu yang fa fi'ilnya serupa dengan lam fi'il pertama, ain fi'ilnya serupa dengan lam fi'il kedua. Jadi kan kolkola itu kan perbandingannya gini. Kof itu berupa fa fi'il, lam berupa ain fi'il. Kof yang kedua adalah lam fi'il pertama, lam yang terakhir adalah lam fi'il kedua. Lah bina mudho'af yang dalam fi'il rubai itu ketika fa fi'il berupa kof ini serupa dengan lam fi'il yang pertama. Sedangkan ain fi'il yang berupa lam ini serupa dengan lam fi'il yang kedua. Jadi kalau dipretel itu gini loh. La kayak gini. Kola. Jadi yang ini kan kof yang pertama itu adalah fa fi'il. Kemudian lam pertama ini ain fi'il. Kemudian kof yang kedua adalah lam fi'il pertama. Sedangkan lam ini adalah lam fi'il kedua. Yang dinamakan mudho'af dalam fi'il rubai adalah fa fi'ilnya serupa dengan lam fi'il pertama. Nah, lam fi'il pertama berupa kof, serupa dengan fa fi'il. Kemudian ain fi'ilnya serupa dengan lam fi'il kedua. Nah, ini ain fi'ilnya berupa lam fi'il yang kedua juga berupa lam. Maka kolkola ini merupakan bina mudho'af. Sedangkan kalau yang sulasi yaitu yang ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Oke, itu bina mudho'af. Selanjutnya adalah bina mahmuz. Apa itu bina mahmuz? Jadi bina mahmuz itu kan salah satu pembagian dari bina ghairu salim. Bina mahmuz adalah kalimat yang salah satu hurufnya berupa hamzah. Jadi kayak contohnya amala. Di sini huruf pertamanya berupa hamzah. Wa'ada, huruf kedua berupa hamzah. Nasya'a, huruf ketiga berupa hamzah. Lah kalau semisal huruf pertama yang berupa hamzah atau yang menyandingi dengan fa fi'il, maka itu dinamakan bina mahmuz fa. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Amala. Kan kalau sesuai dengan penyebutannya ya, huruf yang sebanding dengan fa dinamakan fa fi'il, huruf yang sebanding dengan ain dinamakan ain fi'il, yang sebanding dengan lam dinamakan lam fi'il. Pertama dari lafadz amala yang berupa hamzah ini itu kan sebanding dengan fa fi'il. Maka hamzah ini merupakan fa fi'il. Lah ketika fa fi'ilnya berupa hamzah, maka nanti dinamakan bina mahmuz fa. Jadi lafadz amala ini adalah bina mahmuz fa. Karena fa fi'ilnya berupa hamzah. Kemudian lafadz wa'ada. Wa'ada karena hamzahnya itu sebanding dengan ain fi'il yaitu huruf kedua, maka wa'ada ini dinamakan bina mahmuz ain. Sedangkan lafadz nasya'a, hamzahnya ini sebanding dengan lam fi'il. Maka nasya'a ini dinamakan bina mahmuz lam. Jadi pada intinya bina mahmuz itu salah satu hurufnya berupa hamzah. Ketika hamzahnya itu berada di fa fi'il dinamakan mahmuz fa, di ain fi'il maka dinamakan mahmuz ain. Sedangkan ketika hamzahnya berada di urutan ketiga atau
sesuai sebanding dengan lam fi'il, maka dinamakan bina mahmus lam. Kemudian yang selanjutnya, bina misal. Bina misal itu apa? Bina misal itu kalimat yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu bisa waw, bisa ya. Kayak contohnya, yasaro sama wa'ada. Yasaro sama wa'ada kan fa fi'ilnya berupa ya. Fa fi'il itu kan huruf pertama ya. Kalau wa'ada, fa fi'ilnya berupa waw. Jadi bina misal itu adalah kalimat yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya yasaro sama wa'ada. Huruf ilat itu berupa waw atau ya. Maka yasaro sama wa'ada ini merupakan contoh bina misal. Kalau semisal berupa waw maka dinamakan bina misal wawi. Sedangkan ketika berupa ya dinamakan bina misal ya'i. Jadi diikutkan dia huruf ilatnya berupa apa. Kemudian kalau bina ajwaf. Bina ajwaf itu apa? Bina ajwaf itu kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Kayak contohnya sona sama saro. Sona ini asalnya bukan alif, asalnya sowana. Nah, karena sowana ain fi'ilnya berupa huruf ilat yaitu wawu, maka dia dinamakan bina ajwaf wawi. Sedangkan saro itu huruf asalnya itu sayaro. Lah, ain fi'il atau huruf yang keduanya berupa ya, maka dia dinamakan bina ajwaf ya'i. Kemudian yang selanjutnya, bina nakis. Nah, bina nakis itu apa? Bina nakis itu kalimat yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Lam fi'il itu kan berarti huruf yang ketiga ya, huruf yang terakhir. Lah, huruf ilat itu bisa waw, bisa ya. Contohnya, woza sama saro. Woza itu aslinya wozawa. Kalau saro aslinya saroya. Maka lafadz ghazawa karena lam fi'ilnya berupa wawu, dia dinamakan bina nakis wawi. Untuk saro, huruf asalnya saroya. Karena saroya ini huruf atau lam fi'ilnya berupa huruf ilat yaitu ya, maka saroya ini dinamakan bina nakis ya'i. Kemudian yang terakhir, bukan terakhir ya, yang selanjutnya bina lafif mafruk. Bina lafif mafruk itu apa? Bina lafif mafruk itu kalimat yang fa dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh wako. Fa fi'il itu kan huruf pertama, lam fi'il huruf yang ketiga. Lah, wako asluhunya itu wakoya. Dari lafadz wakoya ini, fa fi'ilnya atau huruf pertama berupa wawu. Kemudian lam fi'ilnya berupa ya. Maka karena kalimat wakoya ini fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, maka wakoya atau wako ini dinamakan bina lafif mafruk. Sedangkan kalau bina lafif makrun adalah kalimat yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Kayak contohnya syawa. Syawa itu asalnya adalah syawaya. Lah, karena ain fi'ilnya atau huruf yang kedua dan lam fi'ilnya huruf ketiga ini berupa huruf ilat, waw dan ya, maka syawaya ini dinamakan bina lafif makrun. Oke, itu tadi penjelasan tentang bina ghairu salim. Jadi bina ghairu salim ada bina mudha'af, yang contohnya tadi madda, asluhunya madada, ada bina mahmus, ada bina ajwaf, bina misal, bina nakis, bina lafif makrun, bina lafif mafruk. Itu adalah bina ghairu salim. Lah, kalau pengen perhatikan dalam buku tasrif, biasanya tuh di awalnya ini sebelum lafadz fa'ala yaf'ulu fa'lan itu ada soheh. Nah, maksudnya soheh itu apa? Maksudnya fa'ala yaf'ulu fa'lan itu bina soheh. Nah, soro petik berarti sama kayak fa'ala soheh. Kemudian di sini mudha'af. Nah, berarti madda yamuddu maddan ini merupakan bina mudha'af. Sona yasunu, di sampingnya ada keterangan ajwaf wawi. Berarti lafadz sona yasunu itu bina ajwaf wawi. Kemudian di sini ada nakis wawi. Berarti lafadz ghaza yaghzu merupakan contoh dari nakis wawi. Mahmus fa contohnya amala ya'mulu amalan wa ma'malan. Jadi setiap lafadz dalam pentasrifan di sampingnya itu sudah ada keterangannya. Ini bina apa? Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita cukup membahas istilah-istilah yang ada di dalam tasrif. Tadi kita sudah bahas apa itu shorof, tasrif itu istilahi, dan luwawi juga sudah kita bahas, wazan, mauzun, mutabaqah, siyghah, bina,
ada bina salim, bina ghairu salim. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau ada masukan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.